Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah dari Bang Pian. Kisah yang berjudul Lepas dari Tumbal Sang Istri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepergian Kak Mia meninggalkan luka yang mendalam bagi kehidupan Mas Marno. Hari-hari yang dia jalani semakin terasa berat, terutama dengan tanggung jawab mengurus kedua anaknya seorang diri di rumah kontrakan kecil mereka yang berada di daerah Jakarta Barat. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa dan kehangatan itu kini terasa sepi dan dingin, seolah kehilangan jiwa yang pernah ada di dalamnya. Mas Marno yang dulunya adalah pria ceria dan penuh semangat, kini tampak jauh berbeda. Wajahnya yang dulu bersinar penuh optimisme kini terlihat kusam, dengan mata yang seringkali kosong menatap kejauhan. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuknya, terutama ketika dia harus bangun pagi-pagi untuk bekerja di pabrik tempatnya bekerja. Di tempat kerja, teman-temannya menyadari perubahan pada diri Mas Marno. Dia yang dulu selalu berusaha menghidupkan suasana dengan humor dan cerita-cerita lucunya, kini lebih banyak diam. Di rumah kontrakannya pun Mas Marno terlihat sering termenung di teras rumahnya yang tanpa atap itu. Bang Pian yang merupakan tetangga terdekatnya seringkali melihat Mas Marno duduk sendiri di sudut rumah sambil memegangi kepalanya, memandang kosong ke arah depan sambil menggenggam erat ponselnya. Di ponsel itu masih ada pesan terakhir dari Kak Mia yang mengatakan bahwa dia tidak sanggup lagi hidup dalam serba kekurangan. Pesan itu terus menghantui Mas Marno, mengisi pikirannya dengan rasa sakit dan keputusasaan. Dia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Meskipun dia sudah bekerja sekeras mungkin, dia tetap tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Kak Mia yang selama ini menjadi pendamping hidupnya memilih untuk pergi, meninggalkannya bersama dua anak mereka yang masih kecil dan membutuhkan perhatian. Kehidupan Mas Marno semakin berat dengan harus mengurus anak-anaknya sepulang kerja. Setiap hari dia berjuang untuk menyediakan makanan, mengurus rumah, dan merawat kedua buah hatinya yang sering bertanya-tanya kapan ibu mereka akan pulang. Pertanyaan-pertanyaan polos dari anak-anaknya semakin menambah beban di hati Mas Marno. Dia seringkali terpaksa menahan tangis di depan mereka, mencoba menunjukkan kekuatan yang sebenarnya semakin terkikis oleh kenyataan. Tetangga lainnya selain Bang Pian pun mulai memperhatikan kondisi Mas Marno dan anak-anaknya. Beberapa dari mereka mencoba membantu semampu mereka, memberikan makanan atau menjaga anak-anak saat Mas Marno sedang bekerja. Dan bantuan itu memang sedikit meringankan beban yang dia rasakan. Tapi rasa kehilangan dan kesepian yang menghantui hidupnya jauh lebih dalam dari sekedar kebutuhan materi. Di tengah kondisi yang semakin memburuk itu, Mas Marno mencoba tetap bertahan. Dia tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan dirinya lebih dari sebelumnya. Meski hatinya terluka, ia terus berjuang demi mereka. Setiap senyuman yang muncul di wajah anak-anaknya menjadi sedikit pelipur lara, memberi kekuatan untuk terus menjalani hari demi hari yang terasa semakin panjang. Namun Mas Marno juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang kesedihan ini. Di dalam hati kecilnya, dia berharap suatu hari nanti dia bisa menemukan kembali kekuatan untuk bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tetapi terutama untuk kedua anaknya yang kini menjadi pusat dari seluruh kehidupannya. Dalam diam, Mas Marno berdoa agar dia bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, meskipun tanpa kehadiran Kak Mia di sisi mereka. Buset deh, Mas, itu kepala mau copot apa gimana? Saya perhatiin dari tadi pegangin mulu, ujar Bang Pian yang datang mendekat ke arah rumah kontrakan Mas Marno dengan membawa 2 cangkir kopi hitam di tangannya. Udah dah, kagak usah dipikir terus, mending kita ngopi dulu.
biar suasana hati tenang dan beban pikiran hilang. Ibu Bang Pian yang langsung duduk di samping Mas Marno. Emang bisa ya Bang, kalau cuma dengan minum kopi, beban pikiran saya hilang. Dari kemarin saya tidak pusing seperti ini. Balas Mas Marno yang langsung mengambil satu cangkir yang ada di hadapannya. Cara sampean ngopi salah berarti, makanya pikiran sampean sumpek ama hati sampean sesek, ujar Bang Pian dengan sangat yakin. Loh, memangnya ada toh cara ngopi supaya pikiran kembali tenang? Tanya Mas Marno penasaran. Ya ada aja, sampean aja yang kagak tahu, balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam buatannya. Coba kasih tahu saya Bang, gimana caranya? Pinta Mas Marno dengan rasa penasarannya. Caranya, seruput kopinya, terus teriak sekencang-kencangnya, balas Bang Pian yang membuat Mas Marno tersenyum. Dasar wong edan, itu mah nambahin beban kehidupan saya Bang. Saya pasti dimarahi oleh warga sini, balas Mas Marno sambil menghela nafas panjangnya. Beruntungnya di tengah badai kehidupan yang sedang dialami Mas Marno, keberadaan Bang Pian menjadi seperti secerca cahaya yang menembus kegelapan. Bang Pian dengan gaya khasnya yang penuh humor selalu berusaha untuk menghibur dan memberikan semangat kepada temannya itu. Meskipun situasi Mas Marno sangat sulit, Bang Pian tidak pernah membiarkan sahabatnya larut terlalu lama dalam kesedihan. Setiap kali mereka bertemu Bang Pian selalu punya cerita lucu atau guyonan segar yang mampu membuat Mas Marno tersenyum, meski hanya sejenak. Gaya kocak dan keluguan Bang Pian seringkali menjadi obat bagi luka hati Mas Marno. Di saat-saat seperti itu, Mas Marno merasa bahwa dirinya tidak sendirian, bahwa ada orang yang peduli dan siap mendukungnya tanpa syarat. Namun Bang Pian tidak hanya berhenti pada upaya menghibur, dia juga memberikan nasihat-nasihat yang penuh kebijaksanaan. Meski disampaikan dengan cara yang ringan, dia sering mengatakan kepada Mas Marno bahwa kepergian Kak Mia bukanlah kesalahan Mas Marno. Bang Pian juga selalu memuji dedikasi Mas Marno dalam bekerja. Dia tahu betapa gigihnya temannya itu berjuang untuk menghidupi kedua anaknya. Bekerja dari pagi sampai malam, lalu pulang untuk mengurus anak-anak. Itu bukan hal mudah. Para tetangganya juga ikut andil dalam memberikan dukungan. Mereka seringkali datang membawa makanan atau menawarkan bantuan kecil-kecilan. Seperti menjaga anak-anak Mas Marno saat dia harus bekerja lembur. Mereka menyadari betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Mas Marno. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Solidaritas yang ditunjukkan oleh komunitas di lingkungan kontrakan itu memberi kekuatan tambahan bagi Mas Marno untuk terus melangkah. Dengan dukungan dari Bang Pian dan para tetangga, Mas Marno perlahan-lahan mulai menemukan kembali kekuatannya. Meski hatinya masih terluka, dia mulai menyadari bahwa ada banyak orang yang peduli dan mendukungnya. Dia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian dalam menghadapi masalahnya itu. Setiap kata-kata semangat dari Bang Pian, setiap bantuan kecil dari tetangga, semuanya seperti sesuatu yang membangun kembali tembok ketegaran di dalam hatinya. Mas Marno kini bisa melihat harapan, meski samar-samar. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dia merasa mampu untuk melangkah maju. Baginya, yang paling penting sekarang adalah memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya dan memastikan mereka tumbuh dalam cinta dan perhatian, meski tanpa kehadiran ibu mereka. Di setiap langkahnya, Mas Marno merasa bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ada Bang Pian yang selalu siap menghibur dan memberikan nasihat. Ada tetangga lainnya yang juga setia membantu. Kehidupan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan dukungan dari orang-orang terdekat, Mas Marno mulai percaya bahwa dia bisa melewati masa-masa sulit ini dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Kehidupan yang sudah berat bagi Mas Marno kini semakin diperparah dengan ujian datang menimpanya. Baru saja Mas Marno mulai bisa menerima kenyataan dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Tiba-tiba cobaan lain menghantamnya dengan keras. Hari itu sepulang dari bekerja di pabrik, Mas Marno merasakan sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya. Sakit kepala yang sangat hebat menyerang tanpa ampun, seolah-olah ada palu yang terus-menerus memukul bagian dalam kepalanya. Rasa sakit itu begitu menyiksa hingga dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Tidak hanya sakit kepala, tubuhnya pun mulai diserang demam tinggi. Suhu tubuhnya meningkat drastis dan dalam hitungan jam, seluruh tubuhnya mulai terasa nyeri.
Nyeri yang menjalar dari ujung kaki hingga kepala, seolah-olah semua sendi dan otot-ototnya ditarik paksa oleh tangan tidak terlihat. Keringat dingin membasahi tubuhnya, membuatnya menggigil hebat meskipun suhu tubuhnya semakin panas. Jika biasanya sepulang bekerja, Mas Marno akan duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana, menikmati segelas kopi dan sedikit kedamaian setelah hari yang melelahkan. Namun hari itu berbeda. Begitu tiba di rumah, dia langsung terbaring lemas di atas kasur kapuk yang sudah mulai menipis karena usia. Tubuhnya tidak sanggup lagi menahan beban rasa sakit yang luar biasa itu. Suara tangisan anak-anaknya yang melihat ayah mereka terbaring tidak berdaya hanya menambah beban di hatinya. Dia ingin menenangkan mereka, tetapi tubuhnya terasa terlalu lemah untuk bergerak atau bahkan sekedar mengucapkan kata-kata penghibur. Anak-anak Mas Marno yang masih kecil dan belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, merasa sangat ketakutan. Ayah mereka yang biasanya kuat dan selalu tersenyum meski dalam kondisi sulit, kini tergeletak tidak berdaya. Mereka mencoba membangunkan ayah mereka, tetapi tubuh Mas Marno hanya bereaksi dengan menggigil semakin hebat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menangis di samping ayah mereka yang sakit. Sementara malam semakin larut dan dingin. Dalam keadaan itu, Mas Marno hanya bisa berdoa dalam hati, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melewati cobaan ini. Rasa putus asa mulai merayap di benaknya, tetapi dia tahu dia harus tetap bertahan demi anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan dirinya. Namun rasa sakit yang dirasakannya begitu kuat, membuatnya mulai meragukan kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Menjelang maghrib tiba, saat sakit semakin parah, tetangga-tetangga yang peduli mulai berdatangan setelah mendengar kabar dari anak-anaknya. Salah satu tetangganya yang merupakan seorang ibu parubaya yang tinggal di sebelah rumahnya segera memanggil Bang Pian untuk memberitahukan keadaan Mas Marno. Tapi sayangnya saat itu Bang Pian belum pulang dari tempatnya bekerja. Sekitar pukul 7:30 malam, Bang Pian yang baru saja sampai di rumahnya dengan cepat langsung berlari ke rumah Mas Marno. Setelah Intan menceritakan bagaimana kondisi teman baiknya itu. Tetapi sesampainya di rumah Mas Marno, kondisinya sudah mulai membaik setelah beberapa tetangga lainnya memutuskan untuk membawa Mas Marno ke klinik kesehatan terdekat. Dalam perjalanan, Mas Marno hanya bisa terbaring lemah di kendaraan. Tubuhnya masih menggigil hebat dan keringat membasahi wajahnya yang pucat. Hatinya dipenuhi rasa khawatir, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya yang tidak tahu harus berbuat apa jika sesuatu yang buruk terjadi. Di klinik kesehatan itu, dokter segera memberikan perawatan yang diperlukan, tetapi mereka juga memberikan peringatan serius bahwa Mas Marno harus dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun para tetangganya merasa kebingungan karena mereka tahu biaya rumah sakit tidaklah mudah. Dan dengan kondisi keuangan Mas Marno yang sudah serba kekurangan, hal itu menjadi tantangan besar. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para tetangga yang mengantar Mas Marno pun sepakat untuk membawa Mas Marno pulang dan meminta dokter untuk memberikan obat saja. Beruntungnya setelah meminum beberapa obat yang diberikan dokter tersebut, kondisi Mas Marno pun terlihat mulai membaik. Malam itu setelah Mas Marno tertidur pulas di dalam rumahnya, suasana di depan rumah kontrakan kecilnya pun tetap dipenuhi dengan ketegangan dan keprihatinan. Bang Pian, Pak Husen, Mas Bowo, dan Bang Jaka tidak merasa tenang meskipun Mas Marno sudah terlihat semakin membaik. Mereka duduk di depan rumah kontrakannya, menjaga agar rumah tetap aman dan memastikan jika ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membantu. Bang Pian dengan kepekaan spiritualnya yang tajam merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sakit fisik yang diderita oleh Mas Marno. Dia merasakan adanya energi atau kehadiran lain yang mungkin mempengaruhi kondisi Mas Marno. Kecemasan itu membuatnya merasa harus lebih waspada dan tidak meninggalkan Mas Marno sendirian di rumahnya. Bahkan saat keadaan fisiknya tampak sudah sedikit membaik. Pak Husen, seorang tetangga yang dikenal bijak dan berpengalaman, duduk di samping Bang Pian dengan sikap tenang. Dia merasa bahwa Bang Pian mungkin merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kondisi kesehatan Mas Marno. Meski demikian, Pak Husen juga menyadari pentingnya menjaga suasana hati tetap positif dan memberikan dukungan moral bagi keluarga Mas Marno. Malam semakin larut dan suasana di depan rumah kontrakan Mas Marno menjadi semakin hening. Hanya suara angin malam dan sesekali suara kendaraan yang lewat yang terdengar.
Bang Pian memandang ke arah rumah dengan penuh perhatian, mencoba merasakan tanda-tanda yang bisa menjelaskan mengapa Mas Marno jatuh sakit dengan tiba-tiba. Kepekaan spiritualnya membuat Bang Pian merasa bahwa ada energi atau kekuatan yang mungkin berhubungan dengan sakitnya Mas Marno. "Sampean merasakan ada yang aneh ya Bang?" tanya Mas Bowo kepada Bang Pian. "Iya Mas, hawanya makinan kusam, kayak kaos yang Mas Bowo pakai itu tuh," balas Bang Pian sambil tertawa. "Wah sampean ini loh Mas, orang diajak ngomong serius malah kaos saya kena bully," gerutu Mas Bowo yang semakin membuat Bang Pian, Pak Husen dan Bang Jaka tertawa. "Kayaknya sih begitu Mas Bowo, saya baru ngerasa aja sih," balas Bang Pian dengan mantap. Setelah menunggu beberapa saat, Mas Marno pun terbangun. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Pak Husen yang sudah menyiapkan makanan untuk Mas Marno langsung mengambilkan sedikit nasi putih dan telur dadar buatan istrinya, lalu memberikannya ke Mas Marno. Wajah Mas Marno tampak pucat sekali malam itu. Tubuhnya terlihat sangat lemah dan suhu tubuhnya. Setelah beberapa suap makan nasi yang disiapkan oleh Pak Husen, Mas Marno pun diminta untuk meminum obat. Bersamaan dengan itu Bang Pian pun telah membawakan air mineral yang sudah diberikan doa oleh Bang Pian sebelumnya. Setelah meminum obat dan berbincang sebentar, Mas Marno pun berpamitan kepada Bang Pian dan juga Pak Husen serta Mas Bowo dan Bang Jaka untuk kembali tidur. Malam itu Mas Marno terpaksa tidur sendirian di rumah kontrakan karena kedua anaknya diminta untuk tidur di rumah Bu Salama yang memang sering ikut mengurus kedua anak Mas Marno itu. Sesampainya di rumah, Bang Pian langsung menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya tidak bisa tenang. Setelah merasakan ada sesuatu yang ganjil di balik sakitnya Mas Marno, dia tahu bahwa dia perlu mencari jawaban dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Setelah menyelesaikan wudhu, Bang Pian melangkah dengan tenang menuju kamar kosong di rumahnya. Sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk beribadah dan melakukan pengobatan bagi mereka yang membutuhkan. Kamar itu terlihat sederhana dengan sebuah sajadah di tengah rak kecil berisi beberapa kitab dan sebuah tasbih yang tergantung di dinding. Di sudut ruangan ada sebuah lentera kecil yang memberikan cahaya lembut, cukup untuk menerangi ruangan tanpa membuatnya terlalu terang. Bang Pian duduk di atas sajadah, memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya sebelum memulai ibadahnya. Dengan khusyuk dia mulai menunaikan sholat sunnah, yang di dalam setiap sujudnya dia memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah, berharap agar kebenaran mengenai apa yang dialami Mas Marno bisa terungkap. Bang Pian berdoa agar segala yang ganjil yang mungkin berhubungan dengan dunia gaib bisa dijauhkan dari kehidupan temannya itu. Dia mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, ada dalam kuasa Tuhan. Setelah menyelesaikan sholat, Bang Pian duduk bersila di atas sajadah. Dia mengangkat tangan, melantunkan zikir dengan perlahan dan penuh makna. Setiap kalimat zikir yang keluar dari bibirnya adalah permohonan perlindungan, penyembuhan, dan pengusiran dari segala gangguan yang tidak terlihat. Dia berharap agar segala energi negatif atau makhluk gaib yang mungkin mengganggu Mas Marno bisa dijauhkan. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu. Mata batinnya terbuka dan sebuah kilasan gambaran terlihat di benaknya. Gambaran tentang Mas Marno yang berada di sebuah tempat gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan samar yang tampak mengganggu. Bayangan itu tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat Bang Pian merasakan bahwa ada kekuatan negatif yang berusaha mempengaruhi keadaan Mas Marno. Setelah mendapatkan penglihatan yang menandakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan kondisi Mas Marno, Bang Pian pun memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia yakin bahwa sakit yang dialami Mas Marno bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual yang lebih dalam. Penglihatan yang datang padanya semakin memperkuat dugaan itu, terutama ketika dia merasakan bahwa sukma Mas Marno mungkin telah keluar dari tubuhnya. Dengan khusyuk dia mulai melantunkan doa-doa khusus yang ditunjukkan untuk meraga sukma. Dengan mata tertutup dan pernapasan yang teratur, Bang Pian masuk ke dalam kondisi meditasi yang dalam. Dia memfokuskan pikirannya pada sosok Mas Marno. Membayangkan wajah dan energi sahabatnya itu dalam keadaan seperti ini, Bang Pian mencoba untuk melihat dengan mata batinnya, mencari keberadaan sukma Mas Marno yang mungkin terjebak di suatu tempat atau tersesat di alam gaib. Perlahan-lahan gambaran mulai muncul di benaknya.
Dia melihat sebuah tempat yang gelap, hampir seperti lorong yang panjang dan tidak berujung. Di sana Bang Pian merasakan kehadiran Sukma Mas Marno yang terlihat lemah dan bingung, seolah-olah terperangkap di antara dua dunia. Sukma itu tampak tidak sadar akan keberadaannya, terombang-ambing tanpa arah di lorong gelap tersebut. Setelah mengetahui keberadaan Sukma Mas Marno, Bang Pian langsung melepas Sukmanya setelah sebelumnya membuat pagar gaib yang mampu melindungi tubuhnya dari makhluk-makhluk gaib yang berniat buruk. Sesampainya di sebuah tempat yang diselimuti kabut hitam itu, Bang Pian mulai memanggil Mas Marno dengan lembut, berusaha untuk mengajaknya kembali ke tubuhnya. Namun hal itu tidaklah mudah karena ada sesuatu yang menghalanginya, seperti dinding yang tidak terlihat yang membuatnya sulit mencapai Sukma tersebut. Di sekitar lorong itu dia juga merasakan adanya kehadiran bayangan-bayangan samar yang mencoba menahan Sukma Mas Marno agar tidak kembali. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan sangat kuat yang sedang mengganggu Mas Marno, Bang Pian memutuskan untuk memanggil dua teman gaibnya, yaitu Wiratungga dan Kemamang Abang, yang sudah lama menjadi pendampingnya dalam urusan spiritual. Mereka adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk membantu Bang Pian dalam menghadapi sosok-sosok makhluk gaib baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Walau gua tahu kalau apa yang dialami sama Mas Marno bukan penyakit medis, tapi gua kagak bisa ngelihat sosok yang ada di dalam tubuh Mas Marno atau yang lagi ngeganggu dia. Gua cuma bisa ngerasain sedikit energi makhluk itu, Wir, ujar Bang Pian menjelaskan pada Wiratungga dan juga Kemamang Abang. Sepertinya makhluk itu menggunakan ilmu panglimunan Raden, sehingga dia dengan mudah menghilangkan aura dan getaran energinya, balas Wiratungga sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Benar juga, Wir. Apa yang lu bilang? Tadi di sini gua ngelihat Sukma Mas Marno, tapi sekarang dia kagak kelihatan lagi, ujar Bang Pian menjelaskan. Kalau begitu, sebaiknya Raden kembali ke tubuh Raden saja dulu, biar saya dan Kemamang Abang yang mencari jejak Sukma Mas Marno dan sosok makhluk gaib yang sedang mengganggunya, balas Wiratungga menjelaskan. Ketika Bang Pian akhirnya memutuskan untuk kembali ke tubuhnya setelah perjalanan spiritual yang melelahkan, dia merasakan kelelahan yang luar biasa. Bang Pian tahu bahwa ada sesuatu yang serius yang sedang terjadi dengan Mas Marno, tetapi juga dia sadar bahwa tubuhnya memerlukan istirahat setelah seharian bekerja dan menjalani rutinitas spiritual. Dengan langkah pelan Bang Pian menuju dalam kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan sebelum melanjutkan perjuangannya. Namun keterangan itu tidak berlangsung lama. Baru saja dia terlelap, suara ketukan keras di pintu pagar rumahnya pun membangunkannya. Suara ketukan itu disertai dengan panggilan salam dan suara yang mendesak. Memanggil namanya berulang kali, Bang Pian segera sadar bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ia segera bangkit dari tempat tidur, merapikan diri sebentar, dan berjalan cepat menuju pintu. Ketika Bang Pian membuka pintu, dia melihat seseorang berdiri di sana dengan wajah penuh kecemasan dan kesedihan. Orang itu terlihat terburu-buru dan terengah-engah, seolah-olah baru saja berlari ke rumah Bang Pian. Sebelum Bang Pian sempat bertanya, orang tersebut dengan suara terputus-putus menyampaikan kabar yang mengejutkan. Bang Pian, maaf mengganggu, tapi saya harus memberitahu, Mas Marno, Bang. Mas Marno sudah meninggal dunia, ujar Bang Jaka dengan suara bergetar. Berita itu terdengar menghantam Bang Pian seperti petir di siang bolong. Untuk sesaat dunia seakan berhenti berputar. Pikiran Bang Pian langsung terlempar kembali pada upaya untuk menyelamatkan Mas Marno, pada semua doa dan usaha spiritual yang telah dilakukannya. Dia berharap mungkin Mas Marno masih memiliki harapan bahwa Sukma yang terjebak masih bisa diselamatkan. Dan dengan wajah panik, Bang Pian pun langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa mengucap sepatah kata pun kepada Bang Jaka. Bang Pian bergerak dengan cepat, rasa khawatir menguasai hatinya. Tanpa membuang waktu, dia segera mengambil wudhu, membersihkan diri sebelum kembali ke kamar kosong yang biasa dia gunakan untuk beribadah dan melakukan ritual spiritual. Ruangan itu sepi, hanya diterangi cahaya yang temaram, memberikan suasana yang hening dan khusyuk. Dengan penuh konsentrasi, Bang Pian duduk di tengah ruangan, membacakan doa-doa perlindungan yang kuat. Dia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya bukanlah hal yang mudah, dan bahwa bahaya mengintai di setiap sudut alam gaib.
Setelah merasa cukup yakin dengan dinding perlindung gaib yang telah dibuatnya, Bang Pian mulai meragat sukma. Dia melepaskan dirinya dari tubuh fisiknya, memasuki dimensi lain di mana dia bisa mencari keberadaan sukma Mas Marno. Dalam sekejap tubuh fisiknya tampak tidak bernyawa di ruangan itu, sementara kesadarannya melayang bebas menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam keadaan meraga sukma, Bang Pian merasakan kegelapan yang berat di sekitarnya. Udara di dimensi itu ternyata dingin dan penuh dengan energi negatif. Dia pun langsung memanggil Wiratungga dan Kemamang Abang, dan keduanya muncul dengan cepat, seolah-olah sudah menunggu perintah dari Bang Pian. "Gimana Wir, lu udah dapetin belum tempat sukma Mas Marno?" tanya Bang Pian penasaran. "Sudah Raden, sukmanya berada di sebuah tempat yang dilindungi oleh kekuatan dinding gaib yang sangat kuat," balas Wiratungga menjelaskan. "Kalau begitu, ayo dah kita ke sono. Soalnya orang-orang ngira kalau Mas Marno udah meninggal dunia," balas Bang Pian dengan wajah penuh ketegangan. Sukma Bang Pian dan sosok Wiratungga serta Kemamang Abang pun segera melesat dengan kecepatan tinggi, menembus ruang dan waktu di dunia gaib. Energi mereka bergetar dengan kuat, mengarahkan mereka menuju ke tempat di mana sukma Mas Marno terperangkap. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang terasa asing dan menakutkan, sebuah tempat yang tidak tampak di dunia nyata dan terlindungi oleh dinding gaib berwarna kemerahan yang memancarkan aura jahat. Dinding itu bukan dinding biasa, tapi dinding gaib yang terbentuk dari energi gelap yang kental, serta memancarkan kehadiran kekuatan gaib yang sangat kuat. Warnanya yang kemerahan berkilau seperti darah, memberikan kesan bahwa tempat itu adalah perbatasan antara dunia kehidupan dan kematian. Aura di sekelilingnya terasa berat dan menyesakan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat menunggu di baliknya. Bang Pian berhenti sejenak, memandang dinding gaib itu dengan hati-hati. Dia tahu bahwa melewati dinding ini bukanlah perkara mudah. Ada kekuatan yang berusaha menjaga agar sukma Mas Marno tetap terperangkap di dalamnya. Dan kekuatan itu pastilah sangat kuat. "Gimana Wir?" tanya Bang Pian sambil terus memandang ke arah kubah dinding gaib tersebut. "Sepertinya kita dulu pernah melakukan hal yang sama Raden," balas Wiratungga yang merasa yakin jika dia mampu menghancurkan dinding gaib pelindung itu. "Oh iya, gua inget deh sekarang, waktu lu gua lemparin ya," balas Bang Pian sambil tersenyum dan menatap ke arah Wiratungga. Setelah menganggukkan kepalanya, Wiratungga pun merubah dirinya menjadi 2 buah golok kembar yang berwarna kebiruan. Golok kembar itu pun melayang tepat di hadapan Bang Pian dan siap untuk diletakkan ke arah dinding gaib yang ada di hadapannya. Dan tanpa membuang-buang waktu, Bang Pian pun langsung menggenggam erat 2 buah golok kembar yang memiliki energi sangat besar itu. Dan setelah mengambil ancang-ancang, Bang Pian pun melesatkan golok tersebut ke arah dinding gaib tersebut dengan kekuatan penuh. Benturan besar antara 2 energi pun terjadi. Suara menggelegar pun terdengar hingga membuat telinga Bang Pian berdengung. Dan perlahan tapi pasti dinding gaib itu mulai retak. Cahaya biru kemasan berhasil menembus masuk ke dalam celah-celah kecil hingga memperlemah struktur energi negatifnya. Perlahan-lahan dinding itu mulai runtuh dan memberikan celah yang cukup besar bagi Bang Pian dan Kemamang Abang untuk masuk ke dalamnya. Saat mereka berhasil melewati dinding itu, pandangan Bang Pian tertuju pada pusat tempat itu. Di sana sukma Mas Marno tampak terperangkap dalam sebuah lingkaran gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang berusaha menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Mas Marno tampak lemah, seolah-olah energinya terhisap oleh kekuatan jahat yang ada di sekitarnya. Bang Pian tahu bahwa waktunya sangat terbatas. Dia bersama Wiratungga dan Kemamang Abang harus bertindak cepat sebelum sukma Mas Marno sepenuhnya jatuh ke dalam genggaman kekuatan gelap itu. Setelah golok kembarnya kembali ke genggaman tangannya, Bang Pian pun bergerak dengan cepat mendekati lingkaran gelap tersebut. Bang Pian segera mulai menebaskan golok saktinya ke arah energi hitam yang membelenggu sukma Mas Marno. Lingkaran hitam itu mulai memudar dan bayangan-bayangan hitam perlahan-lahan menghilang setelah serangan yang dahsyat dilakukan oleh Bang Pian. Dengan penuh keyakinan, Bang Pian pun langsung menarik sukma Mas Marno keluar dari lingkaran itu. Wiratungga yang telah kembali ke wujud aslinya bersama Kemamang Abang segera melindungi mereka, memastikan tidak ada kekuatan jahat yang tersisa yang bisa menghalangi mereka. Dan dalam sekejap mereka kembali melesat, membawa sukma Mas Marno kembali menuju dunia nyata.
meninggalkan tempat mengerikan yang ada di belakang mereka. Akan tetapi, perjuangan Bang Pian bersama Wiratungga dan juga Kemamang Abang belum selesai ketika Bang Pian, Wiratungga dan Kemamang Abang bersama Sukma Mas Marno hampir mencapai perbatasan antara alam gaib dan dunia nyata. Perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh sosok makhluk besar yang menakutkan. Wujudnya adalah seekor kera raksasa dengan tubuh yang sangat berotot dan berbulu lebat berwarna hitam pekat. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kebencian. Sementara taring-taring tajamnya mencuat dari mulutnya yang menganga, mengeluarkan suara geraman yang menggema di seluruh penjuru. Makhluk gaib berwujud kera itu berdiri tegak dengan tubuhnya yang menjulang tinggi, hampir 3 kali lipat ukuran Wiratungga. Gerakannya gesit meskipun ukurannya besar, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Di tangannya yang kekar, dia memegang sebuah tongkat besar dari kayu hitam yang memancarkan aura jahat. Bang Pian bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh makhluk itu. Jelas, kera raksasa itu adalah penjaga terakhir yang dikerahkan untuk menghentikan mereka. Jika mereka tidak bisa mengalahkan makhluk itu, tidak hanya Sukma Mas Marno mungkin akan terperangkap selamanya di alam gaib itu, tapi mereka semua akan menjadi budak di tempat itu. Wiratungga segera bersiap untuk bertarung. Posisi tubuhnya menunjukkan kesiapan untuk menghadapi musuh yang tangguh. Sementara itu Kemamang Abang melayang rendah di sekitar Bang Pian, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dengan kecepatan kilatnya. Bang Pian tahu bahwa pertempuran itu tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak boleh mundur. "Kita sedang berada di mana, Bang Pian?" tanya Mas Marno sambil mendengarkan pandangannya ke sekitar. Ketika seluruh kesadarannya telah kembali. "Kita lagi di Taman Safari, Mas. No, lihat ya, ada gorila segede gaban, no," balas Bang Pian sambil menunjuk ke arah sosok makhluk gaib berwujud kera besar itu. Kera raksasa itu menggeram keras dan dalam sekejap melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa, mencoba menghantam mereka dengan tongkat besarnya. Wiratungga dengan cekatan menghindar ke samping, lalu membalas dengan pukulan keras yang mengenai perut makhluk itu, membuatnya terhuyung mundur. Namun serangan Wiratungga tampaknya hanya membuat makhluk itu semakin marah. Kera raksasa itu mengayunkan tongkatnya kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar hingga menciptakan hembusan angin yang menghantam Wiratungga dan Kemamang Abang. "Waduh, bodyguard gua kena pukul dah, ampun dah gua," balas Bang Pian yang mau tidak mau langsung melepas tubuh Mas Marno. "Bang, apa saya sudah mati ya?" tanya Mas Marno sambil memandangi tubuhnya ketika dia menyadari tubuhnya melayang-layang di udara kala itu. "Hampir, Mas, dikit lagi game over. Makanya sekarang terus berdoa ya, jangan sampai kita game over di sini. Wah, bisa jadi pembantu yang kerja rodi di sini, Mas kita," balas Bang Pian membuat Mas Marno terkejut. Saat Bang Pian bersiap untuk bergabung dalam pertempuran, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Cahaya putih yang menyilaukan muncul di tengah-tengah pertempuran, membuat Bang Pian terdiam sejenak. Cahaya itu begitu terang, namun tidak menyakitkan mata. Seiring dengan berjalannya waktu, cahaya tersebut mulai memudar dan perlahan-lahan menjadi wujud seorang kakek tua dengan pakaian serba putih. Wajahnya dipenuhi keriput, namun ekspresinya lembut dan penuh kedamaian. Aura hangat dan menenangkan terpancar dari sosok kakek itu, menyelimuti seluruh area sekitar dengan energi yang sangat berbeda dari kekacauan yang sebelumnya terjadi. Sosok kakek itu melangkah maju dengan tenang, mendekati Bang Pian dan juga Mas Marno. Kera raksasa yang semula penuh amarah itu kini tampak kaku, seperti terpengaruh oleh kehadiran kakek tersebut. Sorot matanya yang tadinya penuh kebencian perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, kakek itu berbicara. "Hentikan pertempuran ini, tidak ada lagi yang perlu dipertaruhkan." Suaranya bergema di seluruh ruang, membawa ketenangan yang mendalam. Kera raksasa yang tampak beringas itu terlihat tidak berani melawan sosok kakek tersebut. Dengan satu gerakan tangan, kakek itu mengangkat tongkat kayu yang digenggam oleh kera raksasa dan dengan segera memudar menjadi butiran cahaya sebelum lenyap sepenuhnya. Makhluk gaib berwujud kera raksasa itu tampak goyah, seolah-olah seluruh kekuatannya telah hilang. Kera tersebut kemudian mundur dengan perlahan dan dalam sekejap tubuhnya memudar hingga lenyap sepenuhnya, meninggalkan hanya keheningan di belakangnya. "Alhamdulillah, terima kasih kek, saya jadi ngerepotin kakek Abdul lagi ini,"
ujar Bang Pian sambil meraih tangan kanan kakek Abdul lalu menciumnya. Monyet itu adalah penguasa pesugihan yang dikenal juga dengan ngipri monyet. Makhluk itu menginginkan sukma temanmu ini, nak, ujar kakek Abdul menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh Bang Pian. Sampaikan kepada temanmu itu untuk menunaikan kewajibannya sebagai makhluk. Beribadahlah sesuai ketentuan dan syariat yang baik dan benar. Jangan pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaannya. Ibu kakek Abdul menasihati Mas Marno. Iya kek, nanti saya akan bantu teman saya ini supaya dia kagak ninggalin kewajibannya, balas Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. Kau telah melakukan yang terbaik, nak. Dan selama ini kau telah banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Sekarang jangan khawatir, sukma temanmu akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabaikan kebaikan hatimu dan juga keberanianmu, balas kakek Abdul sambil tersenyum. Dengan kata-kata tersebut, kakek itu mengangkat tangannya mengarahkan cahaya hangat ke arah sukma Mas Marno. Cahaya itu melingkupi sukma Mas Marno, menyembuhkan luka-luka yang telah dideritanya selama terperangkap di alam gaib. Dan dalam hitungan detik, cahaya itu meresap ke dalam sukma Mas Marno dan sosok kakek itu kembali memandang Bang Pian. Kembalilah dan jaga mereka yang kau sayangi. Perjalananmu masih panjang dan masih banyak yang harus kau hadapi. Namun ingatlah, kau tidak pernah sendirian, ujar kakek Abdul yang berjalan ke arah Wiratungga dan juga ke Mamang Abang serta Mas Marno. Kemudian melanjutkan langkahnya untuk kembali ke dunia nyata. Sesaat sebelum keluar dari alam gaib, Bang Pian terlihat memberikan tanda kepada Wiratungga dan juga ke Mamang Abang untuk mengantar sukma Mas Marno ke dalam tubuhnya. Dan dalam hitungan detik, ketiganya pun melesat meninggalkan Bang Pian yang langsung kembali ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan kembalinya kesadaran Bang Pian, dia pun mendengar pintu kamar tempatnya berada diketuk dengan keras beberapa kali. Bang Pian yang tahu jika itu adalah suara Intan langsung bangkit dari duduknya dan bergegas membukakan pintu kamar. Buset, ada apaan sih sayangku, cintaku? Pagi-pagi udah berbekan aja, ujar Bang Pian sambil membuka pintu kamarnya. Mas Marno bang, Mas Marno mati bang, dia udah kagak ada, ujar Intan dengan wajahnya yang terlihat panik. Mati? Siapa yang mati? Listrik Luna mati, tokennya habis. Abang kata juga apa? Semalaman beli biar kagak mati, balas Bang Pian yang membuat istrinya semakin jengkel. Bukan listrik kita bang, emang lampunya Intan matiin semua. Sekarang udah jam 5 pagi, udah subuh ini, balas Intan kesal. Nah tadi lo bilang udah kagak ada, emangnya kemana? Tanya Bang Pian yang semakin membuat Intan kesal. Bodoh amat, orang dikata Mas Marno meninggal, dia udah kagak ada sekarang, ujar Intan yang berjalan ke arah luar rumahnya. Udah biarin, kalau udah takdirnya mah, gue mau sholat subuh dulu, balas Bang Pian yang berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai menjalankan ibadah sholat subuhnya, Bang Pian pun mengajak Intan serta anaknya untuk melihat kondisi Mas Marno. Dan sesampainya di rumah kontrakan Mas Marno, semua orang yang berada di sana memandang ke arah Bang Pian dan menganggap Bang Pian adalah seseorang yang sangat berjasa bagi kehidupan Mas Marno. Lah, ngapa pada ngeliatin saya ya? Emangnya saya artis apa? Sampai pada melototin saya begitu, seru Bang Pian yang membuat para tetangganya tersenyum. Belum sampai Bang Pian di rumah kontrakan Mas Marno, tiba-tiba saja Mas Marno berlari dari dalam rumahnya dan langsung memeluk Bang Pian. Hal itu pun membuat semua orang terharu dengan pemandangan pagi itu. Sampean udah cerita apa aja ke orang-orang? Bisik Bang Pian kepada Mas Marno. Anu bang, saya cuma bilang kalau saya seperti bermimpi ditarik oleh Bang Pian sesaat sebelum saya diseret oleh makhluk mengerikan itu, balas Mas Marno dengan suara pelan. Udah kagak usah cerita ke siapa-siapa ya, anggap aja yang tadi itu mimpi aja, oke? Bisik Bang Pian lagi. Iya bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bang Pian sudah menyelamatkan nyawa saya, balas Mas Marno dengan suara bergetar. Udah, nanti saya balikin ke sono lagi nih, biar disuruh nyuci gosok sama bebenah rumah monyet yang tadi, balas Bang Pian yang membuat Mas Marno tersenyum. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan yang menimpa Mas Marno, kabar duka pun datang dari keluarga Kak Mia yang merupakan istri sah dari Mas Marno. Mereka mengabarkan jika Kak Mia telah tiada karena mengalami sebuah kecelakaan tunggal di jalan raya.
Hal itu tentunya adalah sebuah pukulan bagi Mas Marno. Tapi ketika Mas Marno mengetahui kebenaran yang terjadi, dirinya pun menyadari jika yang hampir membuatnya terjebak di alam gaib itu adalah Kak Mia yang sengaja menumbalkannya untuk sebuah ritual pesugihan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.